Film dibuka dengan kawanan paus jenis orca atau pembunuh sedang bermain-main di tengah laut. Kemudian datang beberapa orang jahat dengan 3 kapalnya, yang mana 2 kapal itu langsung menebar jaring, dan 1 kapalnya lagi menggiring paus-paus itu agar pergi ke arah jaring. Dan salah satu dari paus itu pun berhasil ditangkap oleh mereka. Sementara di tempat lain terlihat anak kecil bernama Jesse sedang melakukan pekerjaannya, di mana anak yang sudah bertahun-tahun tak melihat kedua orang tuanya ini bekerja sebagai peminta-minta uang, bahkan mencuri makanan. Jesse tak sendiri, terlihat teman sebaya lainnya yang memiliki nasib tak jauh dengan Jesse pun juga melakukan pekerjaan itu. Suatu hari saat mereka sedang memakan hasil curiannya, tiba-tiba datang para polisi yang mengejar mereka. Para anak-anak pun berpencar, sementara Jesse terlihat masuk ke dalam sebuah gedung yang gelap bersama Perry. Dirasa telah aman, itu udah bocil mulai mengeluarkan piloknya dari tas dan mencoret-coret bangunan di sana. Tapi tiba-tiba Jesse dikagetkan dengan seekor paus di kolam. Suara teriakan Jesse pun membuat para polisi yang sedang mencarinya mengetahui keberadaan mereka. Hingga akhirnya Jesse berhasil ditangkap oleh para polisi, sementara Perry berhasil kabur. Keesokan harinya, Jesse diinterogasi oleh seorang polisi bernama Drake yang biasa menangani kasusnya. Dan ternyata tempat yang semalam dicoret-coret Jesse adalah sebuah tempat taman bermain. Dan atas kesalahannya, Jesse ditugaskan untuk membersihkan tempat itu. Di sana, Drake juga berkata bahwa ada orang yang ingin mengadopsi Jesse. Namun Jesse tak memedulikannya dan masih tetap ingin tahu kabar orang tuanya yang sudah masuk tahun ke-6 ini meninggalkan dia. Sorenya Jesse diantar ke rumah orang tua asuhnya yang bernama Bapak Glenn dan Ibu Annie. Terlihat mereka adalah orang tua yang baik. Buktinya mereka telah menyiapkan makanan untuk menyambut Jesse yang baru datang. Tapi kelihatannya Jesse tetap tak menyukai 2 orang itu, karena dia beranggapan mereka tak tulus saat mengasuh dirinya. Ye, bocil, lu tau dari mana? Malamnya sebelum tidur, Jesse yang belum nyaman di tempat barunya terlihat sedang meniup harmonikanya. Paginya Jesse diantar ayahnya pergi ke taman bermain kemarin. Jesse kemudian pergi ke rumah Randolph yang merupakan pengurus taman bermain. Setelah bertemu dengannya, Randolph lalu menyuruh Jesse untuk membersihkan coretan-coretan kemarin yang dia buat. Saat sedang membersihkan, lagi-lagi matanya salfok dengan seekor paus yang dilihatnya kemarin. Jesse kemudian diam-diam mendekati paus itu. Dan tiba-tiba si paus melompat ke atas sehingga membuat air di sana muncrat dan Jesse pun kaget. Randolph pun langsung mendatanginya dan berkata tempat ini tidak aman untuk Jesse. Setelah itu dia menambahi bahwa nama paus itu adalah Willie. Jesse lalu kembali melanjutkan tugasnya. Namun di saat dirinya tengah melakukan pekerjaannya, Jesse lagi-lagi salfok. Kali ini dengan pertunjukan singa laut yang ada di tepat samping ruangannya. Sorenya Jesse menghabiskan waktu dengan memainkan harmonikanya. Kemudian ayahnya mengajak main kepadanya. Namun Jesse tak mau, karena untuk meminimalisir anaknya membuat kekacauan di tempat umum lagi, Glenn kemudian membuat kesepakatan kepada anaknya, di mana Jesse harus sudah berada di kamar saat jam 10 malam. Dia juga tak boleh menghilang tanpa kabar, dan Jesse pun menyetujui ucapan ayahnya. Hari berikutnya, Jesse kembali ke taman bermain untuk meneruskan pekerjaannya. Merasa bosan, dia pun mengeluarkan dan memainkan harmonikanya. Dan Willie ternyata bereaksi dengan suara harmonika yang dimainkan Jesse. Jesse lalu mendekati Willie sementara paus itu mulai berenang-renang naik ke permukaan.
hingga membuat air yang keluar tanpa sengaja membasahi petugas pemberi makan Willy yang bernama Ray. Di hari itu, Ray mengenalkan beberapa jenis ikan kepada Jesse. Dia juga memberi informasi bahwa Willy adalah penyuka ikan salmon. Malamnya, Jesse yang sebenarnya harus tetap di rumah ketika sudah jam 10 secara diam-diam pergi ke taman bermain. Dan sebenarnya tujuannya ke sini yaitu untuk memberikan salam perpisahan kepada Willy karena besok adalah hari terakhirnya bekerja di sana. Belum lama Jesse di sana, tiba-tiba datang Randolph. Jesse sontak berlari, tapi dirinya malah terpeleset masuk ke kolam. Willy kemudian mendekati Jesse yang tak sadarkan diri itu. And now you can see, paus itu nyelamatin Jesse dan membawanya ke permukaan dong. Impresif. Lanjut, setelah diberi handuk oleh Randolph, Jesse lalu memberitahu alibinya mengapa dia tadi berada di kolam. Dan setelah mengetahui, Randolph berkata mungkin Willy menolong Jesse karena dirinya telah menganggap Jesse sebagai teman. Randolph kemudian mengantar Jesse ke rumah orang tuanya. Di sana terlihat si ibu sangat panik karena anaknya basah kuyup. Sedangkan ayahnya terlihat sedikit menegur Jesse karena telah melanggar peraturan yang telah disepakati. Randolph lalu mencairkan suasana dengan memperkenalkan diri. Setelah itu, dia juga berkata kepada orang tua Jesse bahwa anaknya ini telah menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik. Bahkan jika diizinkan, dirinya ingin merekrut Jesse untuk membantu pekerjaan di taman bermain sampai akhir musim panas. Jesse pun terlihat sangat senang. Dia lalu memohon kepada kedua orang tuanya agar disetujui. Baginya dengan penuh semangat, Jesse yang telah disetujui oleh orang tuanya itu pun sedang mengayuh sepedanya untuk berangkat kerja. Namun baru saja Jesse masuk, dia mendengar suara tangisan dari Willy. Ternyata Lur, ada seorang pria yang menyuruh pekerja-pekerja di sana untuk menjaring Willy. Pria itu merupakan kaki tangan dari Dale, di mana Dale adalah pemilik Willy yang selalu berharap bisa mendapatkan keuntungan dari atraksi Willy. Dia bahkan juga sudah mengasuransikan Willy hingga membuat Dale kini sedang menghalalkan segala cara agar paus itu dapat menjadi mesin uang untuk dirinya. Saat para orang dewasa itu tengah ribut, Jesse diam-diam melemparkan tali yang menjaring Willy dan akhirnya kini Willy pun dapat kembali berenang di kolamnya dengan bebas. Menjelang siang, Jesse pergi ke pasar ikan untuk membelikan Willy tuna. Di sana, dia juga bertemu dengan Perry, temannya waktu itu yang berhasil lolos dari kejaran polisi. Kemudian Jesse menceritakan keadaannya sekarang yang kini telah diasuh oleh seseorang dan dirinya telah bekerja di taman bermain. Perry lalu mengajak Jesse untuk ikut bersamanya lagi. Akan tetapi Jesse tak mau dan akhirnya mereka pun berpisah. Sesampainya di tepi kolam, Jesse lalu melemparkan tuna itu diteruskan dengan suara harmonika yang ditiupkannya. Terlihat Willy memakan ikan itu. Dan bahkan kini Willy mendekati Jesse seakan seperti ikan yang sedang minta makan kepada pemiliknya. Jesse lalu sedikit demi sedikit mulai berani menyuapi Willy. Bahkan sekarang Jesse juga telah berani memegang ujung mulut Willy. Mereka pun terlihat semakin dekat, dan ketika Jesse akan pergi, Willy tetap mengiringinya. Merasa paus itu tak ingin jauh dengannya, Jesse lalu mencoba memberikan beberapa aba-aba kepada Willy agar mengikutinya. Dan lihat, wow, Willy bisa dong. Kini Jesse dan paus itu mulai bermain ke sana kemari dan berputar-putar bersama hingga Randolph dan Ray yang melihatnya merasa impresif.
Selesai bermain dengan Willy, Jessie lalu diberitahu oleh Ray bahwa paus orca adalah binatang yang hidupnya secara berkelompok dengan keluarganya. Kemudian Ray juga memberitahu beberapa hal yang disukai oleh Willy, misalnya seperti dia yang suka dibelai, dipeluk, bahkan ketika lidahnya digaruk, Willy juga suka. Dilanjut, Jessie yang sekarang tengah berada di rumah Randolph terlihat sekarang sedang diceritakan sebuah dongeng asal-muasal paus jenis orca ini ada. Randolph juga memberikan sebuah buku untuk Jessie. Pulangnya, Jessie menceritakan dongeng itu kepada ibu asuhnya. Terlihat si ibu juga sangat mengapresiasi apa yang diceritakan oleh anaknya. Di lain hari, Jessie yang kini mulai akrab dengan Willy pun terlihat selalu main bersama. Bahkan Jessie juga sempat mencuri ikan tuna besar untuk Willy. Seiring berjalannya waktu, terlihat Jessie semakin pintar saat melatih Willy. Dia mengajari Willy untuk melompat dengan tinggi, membuatkan mainan untuk Willy, mengajak Willy menepuk-nepuk air. Bahkan Jessie yang benar-benar telah menganggap Willy adalah sahabatnya, sekarang dia berani naik ke punggung Willy dan berenang-renang bersamanya. Sekarang Jessie juga sudah berani untuk menggaruk lidah Willy. Malamnya terlihat Willy pergi ke tempat kerja ayahnya untuk mengantarkan makanan. Di sana dua lelaki itu saling bercerita dan tanpa sengaja nih ya, ucapan si ayah menyinggung Jessie hingga membuatnya marah. Di sana si ayahnya berkata bahwa dirinya tak yakin jika suatu saat orang tua kandung Jessie akan menemui anaknya. Sampai jam 11 malam Jessie tak mau pulang ke rumah. Namun karena di luar hujan, akhirnya dia mengesampingkan gengsinya dan masuk ke rumah Glenn serta Annie. Di dalam Jessie berkata bahwa dia sangat tidak keberatan jika akan diusir dari rumah ini karena dia menganggap dirinya di sini hanya untuk sementara. Tak terima dengan ucapan Jessie, si ayah pun marah dan Annie datang untuk membela Jessie. Di sana pasangan suami istri itu pun ribut. Sementara Jessie masuk ke kamar dan dia melihat ada sebuah kado yang telah disiapkan untuknya. Setelah membuka kadonya dan melihat kedua orang tua asuhnya terus bertengkar, Jessie pun kemudian melemparkan kado itu ke kaca kamarnya hingga membuat mereka kaget dan langsung menghampirinya. Di sana Jessie berkata bahwa dia tidak ingin melihat kedua orang tuanya ini bertengkar dan akhirnya keadaan mereka pun kembali tenang. Keesokan harinya Jessie kembali ke pasar untuk membelikan Willy tuna menggunakan tabungan uangnya sendiri. Sesampainya di kolam Willy, Jessie didatangi Perry yang lagi-lagi menawarinya untuk pergi bersamanya. Kali ini dia mengajak Jessie pergi ke California. Namun Jessie yang tak mau jauh dari Willy pun menolak ajakan Perry. Setelah Perry pergi, Jessie bercerita kepada Willy tentang apa yang tengah dirasakannya. Ya, seperti dia yang sedari kecil tak pernah melihat ibunya, dan sekarang dia merasa rindu kepadanya. Willy terlihat diam seperti mendengarkan ucapan dari Jessie. Di sana Jessie yakin Willy juga pasti sangat merindukan keluarganya juga. Siangnya, Dale datang ke sana. Terlihat dia dan asistennya merasa senang melihat atraksi Willy. Di sisi lain, Jessie sebagai trainer juga merasa senang karena telah berhasil mengajari Willy sehingga kini dia sangat terampil saat beratraksi. Beberapa hari kemudian terlihat taman bermain itu pun telah dipadati pengunjung yang menantikan aksi Willy. Bahkan tempat duduk penonton di depan kolam Willy kini sudah sangat penuh. Dan sisi samping kolam pun telah dipenuhi oleh anak-anak. Terlihat orang tua asuh Jessie dan Dwight juga datang ke pertunjukan untuk melihat Jessie. Dan sekarang bocah itu telah bersiap dengan baju performnya.
Namun kendala yang sama sekali tidak diinginkan di acara tersebut pun muncul, di mana si Willy sangat merasa tidak nyaman dengan suara pukulan dari tangan para anak-anak di sebelah kolam. Hal itu membuat Willy sampai tak mendengarkan aba-aba dari Jessie. Willy terus berputar-putar dengan perasaan tidak nyamannya, dan Jessie yang merasa tak berhasil dan kesal pun kemudian pergi dari area kolam. Sama halnya dengan Willy, dia juga merasa kesal dengan pukulan dari anak-anak itu. Sampai akhirnya dia yang tak bisa mengendalikan emosinya akhirnya berjalan mendekati kaca di mana suara itu berasal dan... Hal itu pun membuat anak-anak yang berada di area tersebut ketakutan sehingga mereka lari terbirit-birit. Pertunjukan hari itu pun dapat dikatakan gagal. Siangnya terlihat Glenn, Annie, dan Dwight sedang menenangkan Jessie. Namun Jessie tak mau mendengarkan dan dirinya hanya berkata bahwa dia ingin sekali bertemu dengan ibunya. Malamnya Jessie yang beriat akan menyusul Perry dengan pergi ke California pun terlihat sedang menemui Willy. Sebenarnya Jessie masih kesal dengan sahabatnya ini yang tadi pagi tak mau diajak kerja sama. Namun si Willy yang tak tahu sikon sekarang malah mengajak Jessie bermain. Jessie tak meladeninya, dan dia malah melempar kunci taman bermain yang dimilikinya serta mengucapkan kata selamat tinggal kepada Willy. Paus itu pun terus merengek nangis sambil memberi kode tidak mau. Tapi Jessie tetap berbalik badan dan menjauhi Willy dengan air mata di pipinya. Sebelum benar-benar pergi, Jessie melihat Dale dengan beberapa orang sedang berusaha untuk membobol salah satu dinding kolam agar air di sana menjadi surut. Bukan tanpa alasan Dale melakukan itu. Dia yang merasa pausnya tak bisa menghasilkan uang pun memilih untuk membunuhnya diam-diam dengan cara tersebut. Karena dengan cara itu, kolam tadi akan kehabisan air dan Willy akan mati. Jessie yang melihatnya pun langsung ke rumah Randolph dan menceritakan apa yang baru saja dilihatnya. Karena air di sana terus keluar dan kemungkinan untuk berhasil menutup kolam itu pun sangat kecil, akhirnya Jessie mengusulkan bagaimana jika Willy dilepaskan saja. Setelah menyetujui, akhirnya Randolph dibantu Ray mulai menyiapkan beberapa alat yang akan digunakan. Awalnya Ray berkata mungkin Willy seperti itu karena rindu rumahnya. Namun Jessie menyangkalnya dengan berkata Dale CS jelas-jelas berusaha ingin membunuhnya. Kini mereka pun berusaha memindahkan Willy sebelum kolam itu benar-benar kehabisan air. 3 orang itu pun berusaha memasukkan Willy ke dalam tempat yang digunakan untuk mengangkat paus. Karena Willy merasa kesusahan, akhirnya Jessie pun turun ke kolam itu dan membantu sahabatnya. Berkali-kali Jessie memberi arahan kepada Willy agar dia mau masuk ke dalam alat yang Jessie CS gunakan. Dan akhirnya setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka pun berhasil mengangkat Willy. Setelah menyadari mereka hanya memiliki satu mobil untuk mengangkat Willy dan tak memiliki kendaraan lain untuk menderek pun, akhirnya dengan terpaksa Jessie mengajak Ray untuk mengambil mobil milik kedua orang tua asuhnya secara diam-diam. Glenn yang mengetahui mobilnya hilang awalnya akan segera lapor ke polisi. Akan tetapi setelah Andy mengatakan Jessie tak ada di rumah juga, dia langsung berubah pikiran dan memilih untuk mencari Jessie. Glenn mencoba menghubungi anaknya dengan mobil yang dia kendarai. Akan tetapi Jessie dan 2 orang itu tak mendengar pesan suara dari Glenn karena mereka sedang sibuk memberi air untuk Willy. Mereka kemudian berjalan melalui rute tercepat dengan melintasi hutan. Namun di tengah jalan Jessie CS mendapat masalah, di mana terdapat salah satu pohon yang tumbang dan menutupi jalan. Lebih naasnya lagi saat Randolph akan memutar balikan mobilnya, tanah di sana berguguran seperti akan longsor. Semua orang di sana pun panik. Terlihat Ray menggantikan posisi Randolph untuk menyetir, sementara lelaki itu mencoba untuk menjaga mobil dari belakang agar tidak terperosok.
Di tengah kota, Glenn yang sedang mengisi bahan bakar mendapat info dari karyawan POM bahwa dia belum lama ini melihat mobil pick-up Glenn bersama ikan paus. Sontak Glenn yang mendengar langsung mengerti dan akan OTW banter mengejar Jesse. Tak perlu waktu lama, kini sampailah Glenn di tempat mobil Jesse terperosok. Jesse kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya membawa kendaraan ayahnya. Serta Jesse juga meminta tolong kepada ayahnya agar bisa membantunya. Dan sebagai imbalannya, maka Jesse akan melakukan hal apapun untuknya. Melihat ketulusan dan kegigihan dari Jesse, akhirnya kini Glenn pun mau menolong anaknya untuk melepaskan Willy. Setelah ditarik oleh dua mobil, kini truk itu pun mampu berjalan kembali. Terlihat di kota, Dale CS yang mengetahui Willy diculik sedang mengendarai mobilnya dengan secepat mungkin untuk pergi ke Teluk. Dan kini dua kubu itu pun sedang berlomba agar sampai ke Teluk duluan. Terlihat mobil Jesse sesekali berhenti ke tempat pemandian mobil hanya untuk memandikan Willy yang mulai susah nafas. Jesse juga meminta maaf kepada Willy karena dia tak memberikan ikan tuna kesukaannya. Sesampainya di tempat, sayang sekali lur, rombongan Jesse ternyata telah didahului oleh Dale CS. Akhirnya Glenn memilih untuk menerobos gerbang dan tetap akan ke Teluk. Kini mereka pun mulai berusaha untuk melepaskan Willy. Sementara kelompok Dale CS langsung berlari dan mencegah Jesse. Di sana Jesse terus menyuruh Willy untuk berenang dengan cepat. Tapi saat Willy sudah mulai ke tengah, dua perahu di sana telah bersiap dengan jaring-jaringnya. Jesse pun merasa panik. Akhirnya dia lari dan menyuruh Willy mengikuti arahan darinya. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Jesse mengatakan bahwa dia pasti akan sangat merindukan Willy. Jesse juga menitip salam kepada Willy untuk disampaikan kepada ibunya. Tak mau lama-lama bersedih, kini Jesse kembali menggiring Willy untuk pergi ke tengah laut. Karena hanya rute ini yang aman, akhirnya Jesse memberi aba-aba ke Willy untuk bisa melompat tinggi melewati batu. Dan Willy yang mengerti maksud dari aba-aba itu pun kemudian 1, 2, 3. Ya, dia berhasil lur. Kini akhirnya Willy bisa kembali hidup di alam bebas. Dan Jesse berharap suatu saat dirinya bisa bertemu kembali dengan Willy. Jesse lalu berterima kasih kepada kedua orang tua asuhnya karena telah membantunya. Di akhir scene terlihat Willy kini telah bersama dengan keluarganya lagi. Dan film pun selesai. Film dibuka dengan kawanan paus yang sedang bermain bersama. Terlihat Randolph bersama anak baptisnya bernama Nadine sedang di sebuah kapal sambil mendekati kawanan paus itu. Menggunakan alat penangkap frekuensi suara, Randolph berhasil mendengar suara yang familiar di kupingnya. Ya, dia mendengar suara Willy yang ternyata ada di antara kawanan paus itu. Sementara di tempat lain terlihat Jesse yang telah menjadi pria remaja sedang diajari Glenn cara menyetir kapal. Jesse kini terlihat akrab dengan kedua orang tuanya. Tak hanya itu, Jesse remaja kini ketika melihat cewek glowing dikit, langsung tuh dipepet si cewek. Ya maklum, sedang puber. Di waktu yang sama, Dwight datang ke rumah Glenn. Ketika Jesse telah kembali ke rumah, di sana Dwight memberi informasi kepada keluarga Glenn bahwa ibu kandung Jesse ditemukan telah meninggal dunia di New York. Dwight kemudian menambahi bahwa ibu Jesse telah meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun.
Di sana Jessie merasa sedih mengapa ibunya yang bertahun-tahun tak pernah mencari dirinya malah sekarang mempunyai anak lagi. Jessie juga kesal dengan dirinya sendiri kenapa dahulu dia tak kepikiran untuk mencari ibunya ke New York. Jessie yang sedih pun kemudian pergi menggunakan sepedanya ke sebuah dermaga. Di sana dia melampiaskan rasa kesalnya. Kemudian Glenn datang menenangkannya dan memberitahu hal yang mungkin akan tidak disukai Jessie, yaitu adik tiri Jessie akan tinggal bersama mereka. Karena ini merupakan peraturan dari Dwight mengingat kerabat satu-satunya yang anak itu miliki adalah Jessie. Sorenya, adik Jessie yang bernama Elvis diantar Dwight pergi ke rumah Glenn. Terlihat Elvis ini adalah anak yang tengil. Ya, sama persis kayak first impression Mbak Yani waktu lihat Jessie di awal film season 1. Di sini Jessie terlihat tak menyukai kehadiran Elvis. Paginya keluarga Glenn pergi liburan. Terlihat di sepanjang perjalanan Jessie dan Elvis sangat tidak akur lur. Sesampainya di tempat tujuan, keluarga Glenn yang ternyata sudah janjian dengan Randolph pun kemudian saling memberikan salam hangat. Ya maklumlah, long time no see. Randolph lalu mengajak Jessie ke kapalnya karena ingin memberikan surprise kepadanya. Di sana Jessie bertemu Nadine. Tuh kan, dasar anak puber, lihat cewek cantik langsung tuh matanya melotot. Setelah Randolph menyuruh putrinya untuk mengemudi, di dalam dia memberitahu kejutan yang telah disiapkannya kepada Jessie. Ya, kejutan bahwa Randolph berhasil menangkap suara Willie ada di sekitar sini. Tentu Jessie yang mendapati kabar itu pun sangat senang. Menggunakan teropongnya, kini Jessie dapat melihat sekitar 16-17 kawanan paus yang sedang di tengah laut. Di sana Randolph mengenalkan beberapa anggota keluarga Willie kepada Jessie, seperti Kate Spaw ibu Willie, Luna adik betina Willie, dan Little Spot adik jantan Willie. Setelah menunggu lumayan lama, senyum Jessie pun merekah. Itu tak lain karena finally dia bisa melihat Willie. Sahabat Jessie itu memang mempunyai ciri berbeda dari kawanan paus lainnya karena Willie memiliki sirip yang melengkung. Randolph berkata kawanan paus itu sedang dalam perjalanan berburu dan kemungkinan mereka akan kembali besok. Setibanya di camp, Jessie yang bahagia di hari itu pun langsung menceritakan apa yang dilihatnya tadi kepada Glenn. Dan di dalam tenda lagi-lagi kita diperlihatkan dua bocil yang tidak akur. Ya, siapa lagi kalau bukan Jessie dan Elvis. Malamnya Jessie yang susah tidur pergi ke dermaga dan memainkan harmonikanya. Namun sayangnya saat Jessie sedang istirahat, harmonikanya jatuh ke laut. Dan tiba-tiba lur, Willie muncul sambil membawakan harmonika Jessie. Walaupun itu mengejutkan Jessie, tapi dia sangat senang karena dapat bertemu kembali dengan Willie. Di sana Jessie bercerita kepada Willie tentang ibunya yang ternyata sudah meninggal. Dan orang yang sedang merindukan ibunya itu menambahi kini dia merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Willie pun terlihat seperti mendengarkan curhatan dari sahabatnya itu. That's your mom. Tak lama terdengar suara Kate Spaw atau ibu Willie yang memanggil anaknya. Willie yang masih ingat dengan beberapa atraksi yang diajarkan Jessie pun terlihat memberikan salam tepukan kepada sahabatnya itu sebelum pergi menemui ibunya. Keesokan harinya Jessie yang akan menemui Randolph diperintah Annie untuk mengajak Elvis. Dan dengan rasa terpaksa, Jessie pun mengiyakan perintah ibunya.
Namun Randolph yang sebenarnya akan mengajak Jessie berlayar mengalami sedikit masalah pada kapalnya. Dan akhirnya sembari menunggu, Jessie memilih untuk mengikuti Nadine yang sedang pergi ke suatu tempat dan menyuruh Elvis untuk kembali ke tempat camp saja. Ternyata Nadine pergi ke sebuah teluk kecil. Sepertinya ini adalah tempat favorit Nadine. Di sana dia bisa melihat kawanan paus yang sedang menggosok badannya di bebatuan laut. Sayangnya Jessie yang belum lama mengintip terjatuh dan membuat keberadaannya diketahui oleh Nadine. Sekarang Nadine yang sedang duduk santuy bersama Jessie pun memberitahu beberapa pengetahuan tentang paus yang diketahuinya kepada Jessie. Terlihat di tempat yang tak jauh, Elvis juga ada di sana sambil mengintip para paus yang sedang menggosok badannya itu. Di sana Jessie menunjukkan keahliannya memanggil Willie dengan menggunakan suara harmonika. Dan ya, Nadine merasa terkesan ketika Willie tiba-tiba menyauti suara harmonika Jessie. Dua anak itu lalu berlari ke tempat yang lebih dekat dengan Willie. Di sana Jessie menunjukkan keakrabannya dengan Willie kepada Nadine. Jessie kemudian mencoba mendekatkan Nadine dengan Willie. Tapi saat Nadine akan memegang Willie, Willie malah menyemprotkan air kepada dua anak itu sampai basah kuyup. Jessie juga menunjukkan atraksinya kepada Willie dengan dia yang naik ke atas punggung sahabatnya itu. Di sana Nadine yang melihat pun merasa kagum. Terlebih Elvis itu bocil terlihat kebingungan ketika melihat kakaknya dapat menunggangi ikan paus. Impresif ya dek. Lanjut, karena melihat kakaknya bisa menunggangi paus, Elvis kemudian mengambil harmonika milik Jessie dan mencoba memainkannya. Kemudian Little Spot datang sambil menyemprotkan air ke tubuh Elvis. Tapi Elvis takut dan akhirnya dia memilih pulang sambil menyebar gosip kepada ayahnya jika si kakak tadi berciuman dengan Nadine di teluk. Anjay. Oke, lanjut. Di laut terlihat sebuah kapal tangki yang membawa minyak sedang melaju pelan. Dan kedatangan kapal tangki itu tentu membuat kawanan paus orca merasa terganggu. Di tepi pantai juga terlihat Jessie yang sedang duduk santuy bersama Nadine didatangi Glenn yang siap akan menginterogasi dirinya. Glenn lalu memastikan kebenaran yang dikatakan Elvis. Dia bertanya kepada Jessie, apakah kau tadi berciuman? Dan Jessie pun langsung menjawab tidak, karena faktanya dia benar-benar memang tidak melakukannya. Bagi Glenn, karena Elvis telah berbohong, akhirnya dia menghukum Elvis untuk tetap berada di tenda saja selama seharian. Di tempat lain terlihat Jessie dan Nadine sedang menghabiskan waktunya dengan berenang bersama Willie. Wih, asik banget ya kelihatannya. Malamnya terlihat kapten dari kapal tangki yang membawa minyak itu sedang menyuruh pasukannya untuk mempercepat lajunya kapal agar tak terlambat mengantar minyak. Namun tanpa mereka ketahui, kapal yang tiba-tiba lajunya dipercepat itu pun masuk ke wilayah yang dangkal dan membuat kapal tersebut karam. Akibatnya bagian bawah kapal pun rusak sehingga minyak yang diangkut kapal itu pun menyebar ke laut. Dan di waktu yang sama Jessie yang akan tidur terlihat sedang bertanya kepada Elvis, apakah dahulu ibunya sebelum meninggal pernah bercerita tentang dirinya atau masa lalunya. Elvis menjawab si ibu tak pernah membicarakan itu. Tapi karena pertanyaan Jessie membuat dirinya menjadi ingat kepada ibunya, Elvis yang merindukan ibunya pun akhirnya menangis. Paginya Jessie yang baru bangun tidur merasa memiliki firasat buruk. Dia lalu pergi ke tepi laut dan mencari di mana keberadaan Willie. Melihat Elvis ternyata mengikuti dirinya, Jessie pun kemudian mengajak adik tirinya itu untuk bersamanya mengikuti kemana arah Willie dan Little Spot mengajaknya. Ternyata Willie meminta tolong kepada Jessie karena Luna adik betinanya terdampar di pantai. Ketika Jessie memegang kulit Luna, dia panik karena kulit Luna penuh minyak di sekucur tubuhnya.
Jesse kemudian menyuruh Elvis untuk memanggil Randolph dan kedua orang tua mereka agar ke sini. Di sana Randolph langsung memberi pertolongan pertama kepada Luna agar minyak itu tak masuk ke dalam paru-parunya. Dan setelah itu para orang di sana pun mulai mendorong Luna agar dia kembali ke tengah laut. Akhirnya usaha mereka pun berhasil. Terlihat para wartawan mulai berdatangan ke TKP dan bahkan pengusaha minyak pun ikut datang ke sana. Kini dokter paus bernama Kate juga terlihat di sana. Kate kemudian mendekati Luna dan akan memberikan suntikan kepadanya. Randolph sangat menyetujui dengan langkah Kate, mengingat minyak yang tumpah itu bergerak ke arah sini. Dan jika Luna tak segera sembuh, maka dia akan benar-benar terjebak di sini. Di sana saat Kate akan memberikan suntikan kepada Luna, dia mendapati kendala karena Willy tiba-tiba datang dan menyerang perahu karet yang dipakai Kate. Akhirnya si dokter pun tak berhasil menyuntikkan obatnya kepada Luna. Kemudian Kate bersama pengusaha minyak minta tolong kepada Jesse untuk membantu proses mereka dalam menyuntik Luna. Mengingat hanya Jesse lah yang dapat mengalihkan perhatian Willy agar tak berontak saat adiknya akan disuntik. Jesse menyetujui, namun dengan syarat setelah itu selesai, mereka harus mengembalikan Willy dan dua saudaranya itu kepada ibu mereka. Pengusaha minyak itu lalu menyetujui permintaan Jesse. Di tempat lain terlihat Annie sedang menemui Elvis yang sedang duduk terdiam. Di sana ternyata Elvis ngambek karena merasa mereka semua hanya memperhatikan Jesse bukan dirinya. Lalu Annie menenangkan bahwa mereka bukan mempusatkan semua perhatiannya untuk Jesse, tapi karena memang Jesse lah yang sekarang ini dapat mengatasi masalah itu. Elvis berkata dia sebenarnya juga ingin membantu. Lalu Annie menjawab, "Ya, tentu tak apa-apa karena paus itu juga membutuhkan pertolongan darimu." Dan akhirnya bocil yang udah gak ngambek lagi pun pergi menemui kakaknya dan memberikan semangat untuknya. Nah gitu dong dek, kan like Mbak Yani? Kini Dr. Kate bersama Jesse mulai bekerja sama untuk melancarkan misinya. Setelah Jesse meniupkan harmonikanya, Willy pun datang. Awalnya Willy bersikap agresif kepadanya karena masih panik adiknya akan diapakan. Jesse lalu mencoba untuk menenangkan sahabatnya. Dan setelah Willy mulai tenang, Jesse memberikan ikan tuna makanan favoritnya. Di sana Jesse mengatakan kepada Willy jika Kate tidak akan menyakiti Luna. Semua akan baik-baik saja. Terlihat Kate juga kini telah selesai memberi suntikan obat kepada Luna. Setelah siang itu berjalan lancar, malamnya Jesse terlihat mulai akrab dengan Elvis. Bahkan dia juga mau menceritakan dongeng tentang asal-usul paus orka kepada Elvis yang dahulu dia dapati ceritanya dari Randolph. Paginya terlihat keadaan Luna pasca disuntik malah semakin memburuk. Randolph lalu mengajak Jesse untuk mencari obat-obatan herbal di hutan. Di sana Elvis ingin ikut bersama kakaknya, namun Jesse melarangnya dan menyuruh Elvis untuk membantu Glenn saja. Elvis pun merasa kesal. Dia lalu mencoba untuk membantu Glenn dan para orang yang sedang mendorong Luna ke lautan. Namun dia lagi-lagi malah disuruh menjauh. Karena bagi Glenn ini bahaya untuk Elvis yang masih kecil. Tak lama Annie tersadar dirinya telah mengingkari janji kepada Elvis. Scene berpindah di tepi sungai, terlihat Randolph dan Jesse sedang mengolah obat yang mereka buat. Balik lagi ke Elvis, dia yang merasa keberadaannya tak dianggap pun pergi menggunakan kolbak dan berencana kabur. Annie yang kini menyadari anak bungsunya hilang juga segera pergi ke aparat setempat untuk melapor.
Di malam itu juga terlihat Jesse dan Randolph sedang berusaha memberikan ramuan obatnya kepada Luna. Lihat, dengan mudah Randolph memberikan obat itu kepada si paus orca betina di tengah para saudaranya. Paginya dapat dilihat kesehatan Luna semakin membaik. Sementara di tempat yang jauh, Elvis yang berencana akan kembali ke New York sedang mampir di kedai. Di sana Elvis mendapati sebuah informasi di mana dua orang di belakangnya itu akan menculik Willie dan saudaranya untuk dijadikan binatang atraksi. Dan nantinya tentu bakal membawa keuntungan untuk dua orang itu. Elvis yang mendengar rencana jahat mereka pun menggagalkan niatnya untuk kabur dan segera kembali ke tempat camp. Kini situasi di sekitaran laut tersebut semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dan petugas pembersih sedang berjuang melawan penyebaran minyak. Terlihat orang suruhan pengusaha minyak itu melancarkan aksinya dengan memasang jaring-jaring untuk membatasi ruang gerak tiga paus itu. Mereka juga sudah berencana untuk mengangkat paus-paus itu. Oh ya, by the way, pengusaha minyak berkedok kepada awak media bahwa alasan dirinya mengubah kesepakatan dengan Jesse yaitu karena ingin memindahkan tiga paus orca itu ke pusat penyelamatan marinir. Tak lama saat orang di sana sedang menonton proses pemindahan paus orca, Elvis datang menemui Jesse. Di sana Elvis menceritakan apa yang akan dilakukan pengusaha minyak itu kepada Willie dan adik-adiknya. Jesse yang percaya dengan perkataan adiknya pun langsung menemui pengusaha minyak itu dan memarahinya. Saking kesalnya, Jesse mendorongnya dan menjatuhkannya ke air. Dan temannya yang akan menolong pun juga langsung didorong oleh Elvis. Terlihat Willie juga langsung mendorong perahu yang sedang mengangkat Little Spot hingga membuat Little Spot bebas kembali. Kemudian Jesse dan Elvis menggunakan kapal boot milik Glenn untuk menggiring Willie dan adik-adiknya ke tengah laut. Tantangan pertama bagi mereka yaitu harus membuka jaring pembatas yang telah dipasang orang-orang jahat itu. Jesse kemudian memberi aba-aba kepada Willie agar dia dapat melompat secara berturut-turut di atas jaring itu dan yaps, tak butuh waktu lama, dia pun berhasil melakukan tantangan tersebut. Tantangan kedua yaitu bagaimana cara mereka dapat melewati perairan yang dipenuhi minyak. Namun di waktu yang sama kapal tanker yang sudah karam itu mulai mengeluarkan api dan tiba-tiba akibat dari ledakan itu minyak yang berada di tengah laut pun bisa terbakar. Jesse CS berusaha untuk menggiring tiga paus itu agar mereka sampai di tempat yang aman. Hingga akhirnya Willie dan dua adiknya itu kini telah berhasil melalui api tersebut lewat bawah. Namun sayang, ketika Willie CS telah berhasil pergi, boot yang dinaiki Jesse malah menabrak batu sehingga boot itu bocor. Agar safety, Jesse lalu menyuruh Elvis dan Nadine mengenakan baju pelampung. Sementara dirinya tak memakai karena baju itu hanya tersedia dua di sana. Tiga anak itu lalu saling berusaha mengeluarkan air yang masuk ke dalam perahunya. Kini mereka terjebak di lautan dalam dengan perahu boot yang bocor. Elvis yang ketakutan pun menangis minta diselamatkan oleh Jesse. Dan tak lama datang helikopter menyelamatkan mereka. Satu persatu dimulai Elvis masuk ke helikopter itu. Setelah Elvis, kini giliran Nadine. Dan saat giliran Jesse akan diberikan tali, kapal boot yang ditungganginya kini sudah penuh dengan air. Dan akhirnya Jesse tercebur ke lautan. Sekeras mungkin Jesse berusaha agar bisa mengait ke tali yang telah dilepaskan. Saat Jesse yang akan berhasil sedang melepaskan genggamannya ke tali untuk meraih tangan orang di helikopter, dirinya yang sudah tak kuat lagi pun terjatuh ke laut yang dipenuhi api itu.
Sekuat tenaga dia bertahan dengan berenang di antara air yang dipenuhi minyak ini. Sementara Elvis dan Nadine terus memanggil Jessie untuk menyemangatinya. Tapi karena bahan bakar helikopter itu terbatas, akhirnya dengan terpaksa mereka semua meninggalkan Jessie. Mengingat pertolongan dengan kapal juga akan segera datang ke sana. Sementara kini di lautan terlihat Jessie sudah sangat lemas tak berdaya. Dan tiba-tiba Willy datang untuk menolongnya. Jessie dengan sisa tenaganya memegang punggung Willy. Dua makhluk yang bersahabat itu lalu melewati sebuah api yang besar. Setelah berhasil, Willy langsung mengantarkan Jessie ke kapal orang tuanya. Di sana, Annie dan Glenn sangat bahagia karena anaknya itu bisa selamat. Kemudian Jessie dan kedua orang tuanya itu berterima kasih kepada Willy karena telah menyelamatkan nyawa Jessie. Jessie lalu menyuruh Willy untuk kembali ke tempat ibunya. Go on, boy. Tak lama setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Willy, Nadine dan Elvis datang. Di sana, dua anak itu merasa senang melihat Jessie bisa selamat. Kemudian Elvis yang kini sudah pro dengan Jessie memberikan kenangan foto dia bersama ibunya kepada Jessie. Dirinya berkata bahwa dahulu ibunya sering sekali bercerita tentang Jessie kepada Elvis. Tentu Glenn dan Annie pun terharu dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Akhir scene terlihat Willy bersama saudaranya sedang bermain di lautan lepas. Dan film pun selesai. Di awal film terlihat kawanan paus orca sedang berenang di laut. Kemudian datang kapal pemburu yang tiba-tiba menombak mereka. Sementara di tempat lain terlihat anak kecil bernama Max sedang mengayuh sepedanya untuk pulang ke rumah melewati dermaga. Sesampainya di rumah, saat dia sedang menonton TV, ibunya mengatakan bahwa ayah Max yang bekerja sebagai nelayan besok akan mengajak anaknya itu menangkap ikan. Dan bocil yang mendengarnya itu pun merasa happy. Scene berpindah ke tokoh utama kita, ya siapa lagi kalau bukan Jessie. Terlihat Jessie yang sedang mengendari mobil kini telah menjadi remaja yang good looking lah ya. Rupanya Jessie ke dermaga karena akan bertemu Randolph dan Drew untuk membantu mereka melakukan penelitian tentang populasi paus orca. Mengingat populasi paus orca telah menurun 10% dalam 2 tahun terakhir ini. Hal ini terjadi karena mungkin para orka sering diburu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Malamnya, saat Max sedang prepare, didatangi ayahnya yang ingin melihat kesiapan anaknya itu. Esok harinya, Max diantar ibunya pergi ke kapal John, ayahnya. John yang merupakan bos dari kapal itu pun berniat akan mengajari anaknya untuk menangkap ikan. Sementara di kapal Jessie, terlihat dia sedang membuat rekaman dengan harmonikanya. Dia lalu mengeditnya menjadi suara yang hanya bisa didengar oleh para paus orca. Dan rencananya Jessie akan memutar suara itu di sepanjang jalan. Balik lagi ke kapal Max, terlihat John sedang memantau suatu alat yang sama seperti punya Randolph waktu itu. Dan ketika dia mendengar suara paus orca mendekati kapalnya, John pun langsung melepaskan tombaknya. Akibatnya paus itu mati.
Ternyata selama ini John berkedok menjadi nelayan salmon, namun pada kenyataannya dia secara ilegal memburu hewan langka untuk dijual dengan harga yang sangat mahal. Awalnya Max yang melihat ayahnya akan menombak ikan pun merasa happy. Namun setelah mengetahui bahwa tombakan ayahnya mengenai ikan paus, raut wajah Max menjadi sedih dan dia merasa kasihan kepada orka itu. Sekarang John akan bersiap untuk menombak orka lagi, dan kali ini sasaran dia adalah Willy. Willy tertombak di ekornya, dan ketika tombakan besar akan dilempar ke arah Willy, Max tak sengaja terjatuh ke laut dan berpapasan dengan Willy. John kemudian langsung menyelamatkan anaknya, dan karena kejadian itu nyawa Willy pun terselamatkan. Siangnya di kapal Jesse terlihat dirinya sedang memantau keadaan lautan bersama Drew. Tak lama Randolph dan pemilik kapal pun datang. Karena melihat lawakan Jesse yang matanya hitam akibat teropong, kini akhirnya mereka pun memilih untuk mengabadikan hal lucu tersebut. Malamnya Max terlihat sedang diberi kalung oleh teman ayahnya. Kalung itu berbentuk ikan paus, dan Max yang belum tidur kini terlihat sedang berada di tepi kapal sambil memegangi kalung barunya. Tapi kalung itu sayangnya tiba-tiba jatuh dan tersangkut. Max berusaha mengambilnya, namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh Willy. Max kemudian mengusir Willy agar keberadaannya tak diketahui oleh si ayah. Dia melemparkan bola kepada Willy berharap paus yang di depannya itu pergi menjauh. Namun Willy yang diusir malah menganggap nih anak lagi ngajak main dengannya. Tak lama John yang mendengar sesuatu pun keluar. Di sana Max mencoba menutupi dengan berkata dia tak melihat apapun dari tadi di sini. Namun si ayah masih tetap tak percaya. Pada akhirnya keberadaan Willy dilihat John. Dia minta kepada Max untuk diambilkan sebuah tombak. Dan Max yang tak ingin paus itu terbunuh pun pura-pura terjatuh agar Willy dapat kabur. Dan akhirnya usaha dia pun berhasil. Keesokan harinya, Jesse yang sedang lelap tertidur terbangun ketika merasa guncangan yang dilakukan Willy kepada kapalnya. Jesse yang merasa terpanggil segera ke tepi kapal dan menemui Willy. Di sana, Willy mengajak Jesse ke suatu tempat dan seperti bilang ke Jesse bahwa dirinya sedang mempunyai masalah. Willy juga menunjukkan tombakan yang menancap di ekornya itu. Jesse kemudian turun ke laut dan mencopot tombakan itu. Randolph yang menemani Willy kemudian melemparkan beberapa buah jeruk ke air. Di sana Willy bersama Nikki atau pasangannya terlihat langsung memakan jeruk itu. Ternyata setelah diperiksa oleh Drew, Nikki sedang hamil lur. Jesse pun merasa senang karena sebentar lagi Willy sahabatnya akan menjadi seekor bapak. Oke lanjut, terlihat John CS mendengar rekaman suara harmonika yang Jesse putar. Setelah mengerti suara itu mampu untuk memanggil orka, John memilih untuk mengcopy paste dan memutarnya juga. Di sana, Max juga mendapati informasi bahwa ayahnya akan menjual daging paus yang berhasil dibunuhnya kemarin ke Jepang, Rusia, serta negara-negara lainnya. Tim John lalu memantau keadaan sekitar sambil memutar suara rekaman itu. Di sana, Max yang melihat paus orka berdatangan karena suara itu pun sempat berusaha untuk menutupi keberadaan mereka. Tapi sayangnya itu tak berhasil. Dan sekarang dia disuruh ayahnya agar mencoba menombak salah satu dari kawanan paus itu. Max melakukan tembakan untuk yang pertama kalinya, tapi tembakan itu meleset.
Di sana John berusaha mengajari anaknya agar bisa fokus dan tepat sasaran. Namun Max yang tak ingin membunuh paus tersebut pun memilih sengaja agar salah sasaran. Karena tak ingin kehilangan kesempatan, akhirnya John mengambil alih tugas anaknya itu. Namun ketika dia akan menebak orka, Max tiba-tiba bilang ada kapal lain yang akan kesini. John pun langsung membatalkan niatnya dan pastinya agak kesal kali ya. Bersama timnya agar tak ketahuan, dengan cepat mereka menyembunyikan alat tombaknya. Dan kapal yang dimaksud Max adalah kapal yang ditumpangi oleh Jesse. Di sana Jesse curiga jika orang di kapal itulah yang memburu paus orka. Namun Randolph tak yakin karena dia tak melihat alat tembakan di kapalnya. Di sini Jesse masih saja curiga, apalagi melihat Willy yang terus berada di dekat kapal itu sambil mengepak-ngepakkan siripnya seperti memberikan kode bahwa orang di kapal inilah yang telah menombak ekornya. Jesse lalu menemui pemilik kapal yang dia tumpangi dan melaporkan apa yang diketahuinya. Dia bahkan mengajaknya untuk lapor ke pihak yang berwenang. Namun si pemilik kapal tak mau karena selain tak percaya, Jesse juga tak memiliki bukti yang akurat. Beberapa jam kemudian terlihat kapal Max dan Jesse mendarat di sebuah dermaga. Dari kejauhan Jesse melihat Max sedang membuang sesuatu ke air. Dan setelah Max pergi, Jesse yang kepo benda apa yang dibuang Max pun akhirnya dia ke sana dan mengambilnya. Ternyata itu adalah kalung yang diberikan teman John kepada Max. Setelah mengambil kalung itu, Jesse menemui Randolph dan menyampaikan idenya. Dia mempunyai taktik agar bisa mendapat bukti akurat supaya John dapat tertangkap polisi karena pekerjaannya yang ilegal itu. Jesse kemudian masuk ke kapal John untuk mencari bukti tersebut. Namun keberadaannya malah diketahui Max serta John tak lama juga melihatnya. Di sana Jesse berpura-pura menjadi seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Dan dengan alibinya itu akhirnya dia pun tak dicurigai. Jesse lalu pergi ke perpustakaan menemui Max yang sedang membaca. Di sana Jesse bercerita kepada Max bahwa sebenarnya dia tak menyetujui tentang profesi gelap yang John geluti. Dengan alasan karena sasaran ayah Max adalah teman-teman Jesse. Max yang mendengar pun agak bingung. Ya masa sih Jesse temannya paus orka? Kemudian Jesse membawa Max ke sebuah teluk tempat Willy dan Nikki berada. Di sana Max juga mengatakan sebetulnya dia tak benar-benar berada di pihak ayahnya. Dan Jesse yang mempercayainya pun kemudian memanggil Willy dan Nikki. Setelah temannya itu mendekati bootnya, Jesse kemudian masuk ke air. Dia berenang asyik bersama Willy. Dan Max yang melihat itu seru pun akhirnya ikut masuk juga ke air dan berenang bersama Nikki. Lihat, Max juga sekarang telah berani naik ke punggung Nikki. Walaupun beberapa kali jatuh sih, merasa nyaman dengan para paus itu, Max selalu menciumnya sebagai tanda persahabatan kepada mereka. Selesai bermain, Max mengajak Jesse ke rumahnya. Di sana Jesse memberikan kalung milik Max yang sempat ia buang. Namun Max tidak mau menerimanya, mengingat kalung itu dia dapati dari orang jahat. Malamnya, Max yang akan tidur berkata kepada ibunya bahwa sebenarnya dia takut ayahnya akan dipenjara karena pekerjaannya yang ilegal itu. Di malam itu juga Jesse pergi ke kapal John. Sebelumnya dia telah meninggalkan Handy Talkie di kapalnya sendiri untuk berkomunikasi dengan Randolph. Jesse mengatakan kepada Randolph untuk mengikuti John CS yang akan pergi ke bar. Serta karena dirinya mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencari sebuah bukti, Jesse meminta tolong kepada Randolph untuk memperlambat dengan cara apapun ketika John akan kembali ke kapalnya. Beberapa saat kemudian, Randolph terlihat sedang melakukan tugas yang diberikan oleh Jesse. Ya, dia sedang menghalang-halangi John dengan berlagak seperti orang mabuk agar dia tak cepat sampai di kapal.
Jesse yang mendengar suara itu pun langsung mempercepat pencariannya. Dia kemudian masuk ke ruang mesin. Di sana, Jesse menemukan sebuah tombak dan itu sangat akurat untuk dijadikan sebuah bukti. Serta Jesse juga mencoba untuk merusak mesin kapal di sana. Karena panik, Jesse yang juga menjatuhkan tombaknya pun tak sempat mengambilnya kembali. Tapi Max yang lagi-lagi melihat keberadaan Jesse pun memberikan tombak yang Jesse jatuhkan. Dan dengan bantuan Max, kini Jesse pun dapat kabur dengan selamat. Sekarang dia yang telah menyusul Randolph ke dalam bar pun memberikan bukti yang telah dia dapatkan kepada pemilik kapal yang dia tumpangi. Jesse ingin mereka semua mengikuti kapal John, tapi pemilik kapal menjawab, besok saja kita berangkat, karena hari ini dia sudah sangat lelah. Karena mendapatkan respon yang cukup tidak menyenangkan, Jesse pun mengajak Randolph dan Drew melancarkan sebuah rencana yang cukup menegangkan. Ya, Jesse mengajak mereka untuk membawa kapal orang itu diam-diam dan menyusul kapal John. Di waktu yang sama, Max yang benar-benar tak menyukai pekerjaan ayahnya itu pun mencoba merayu John agar tak melakukan pemburuan paus orca. Tapi ayahnya itu tak menganggap serius perkataan dari anaknya. Dan tak lama teman John yang baru selesai membenarkan mesin kapalnya memberikan kalung Max ke John. Dia mengatakan kalung itu tadi berada di ruang mesin. Hal ini membuat John berpikir bahwa anaknya yang telah berusaha untuk merusak mesin kapal. Dan akibatnya Max dikurung di dalam kamar. Paginya, Jesse yang melihat dari alatnya kawanan orka berjalan mendekati kapal John pun segera menyuruh Drew untuk mempercepat laju kapal mereka. Di kapal satunya terlihat Max sedang berusaha agar dapat keluar dari kamar. Dan menggunakan pisaunya, Max berhasil membuka pintu itu. Di luar terlihat kawanan paus orca sedang mendekati kapal John karena mendengar suara harmonika milik Jesse. Mengetahui paus itu semakin dekat, John pun langsung memasang tombaknya dan siap menembak. Tapi saat dia akan melepaskan tembakan itu, Max dengan sengaja menjatuhkan diri ke tengah laut. Ayahnya yang takut anaknya akan dimakan orca pun akhirnya memilih untuk menolong Max terlebih dahulu. Selesai diselamatkan, Max disuruh masuk ke dalam ruangan. John lalu bersiap membidik orca kembali. Dan kini Jesse CS yang semakin dekat dengan kapal mereka telah benar-benar melihat bahwa John akan menombak kawanan orca. Di sana Drew memperingatkan John untuk berhenti melakukan itu, serta Drew juga memberikan tembakan peringatan untuk mereka. Tapi bukannya berhenti, itu John malah tetap melanjutkan perburuannya dan beralibi mereka sedang berburu ikan salmon. Jesse yang kesal akhirnya menabrakkan kapal yang dia tumpangi ke kapal John. Akibat guncangan tersebut, John yang berada di tepi kapal tersundul jaring di sana. Dan akhirnya dia pun terjatuh tepat di depan Willy. Di sana, Willy yang marah dengan perlakuan manusia itu pun langsung menyerang John. Dan Jesse serta Max kemudian menyuruh Willy agar berhenti menyerang John. Akhirnya Willy pun mau berhenti. Tapi jaring di kapal John tiba-tiba terjatuh ke arah air dan mengenai John. Syukur. Di sana John takutnya setengah mati, mengingat Willy begitu dekat dengannya dan posisi dia sekarang sedang terjebak di jaring-jaring. Namun bisa kalian lihat sendiri lur, Willy tiba-tiba membantu John agar terbebas dari jaring-jaring itu. Hal tersebut membuat John dan timnya tersadar bahwa orca bukanlah binatang yang jahat. Padahal ya lur, di situasi ini bisa saja nih Willy langsung mengoyak-ngoyak daging John. Tapi paus baik itu pun memilih untuk tidak berbuat jahat kepada manusia. Kini akhirnya John pun selamat. Tak lama setelah itu, para polisi datang menangkap John. Sebelum dirantai, John menemui Max dan memeluknya.
Di akhir scene terlihat Jesse, Max, Randolph, dan Drew datang menemui Willie dan Nikki. Di sana mereka diving serta melihat proses Nikki lahiran. Anak Willie dan Nikki itu kemudian dinamai Max dan film pun selesai.